Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firasatul Nikmah dengan NIM 24310101001 dari kelas BAI A5. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori kecerdasan ganda multiple intelligence menurut Howard Gardner. Menurut Gardner, kecerdasan adalah potensi biopsikologis untuk memproses informasi yang dapat diaktifkan dalam lingkungan budaya untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk yang memiliki nilai tambah dalam suatu budaya. Teori ini dikemukakan oleh Profesor Howard Gardner pada akhir tahun 1970-an, yang mana beliau merupakan seorang psikolog di Departemen Kognisi dan Pendidikan di Harvard Graduate School of Education, dan beliau juga dikenal atas penelitiannya tentang konsepsi pembelajaran dari perspektif teori kecerdasan ganda. Ada 8 jenis kecerdasan menurut Gardner. Yang pertama, linguistik, yakni kemampuan menggunakan bahasa secara efektif. Yang kedua, logis matematik, yakni kemampuan berpikir logis dan numerik. 3, spasial, kemampuan memvisualisasi dan memanipulasi ruang. 4, kinestetik jasmani, kemampuan mengendalikan gerak tubuh. 5, musikal, kepekaan terhadap nada, ritme, dan melodi. 6, interpersonal, kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. 7, intrapersonal, pemahaman terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir, naturalistik, kemampuan mengenali pola di alam. Ada 7 faktor klasifikasi sebagai kecerdasan penuh. Yang pertama, potensi isolasi akibat kerusakan otak. Yang kedua, adanya orang-orang cerdas, orang-orang ajaib, dan orang-orang luar biasa. 3, riwayat perkembangan yang khas dan serangkaian kinerja akhir. 4, sejarah evolusi dan kemungkinan evolusi. 5, dukungan dari temuan psikometrik. 6, dukungan dari tugas-tugas psikologi eksperimental. Dan terakhir, operasi yang dapat diidentifikasi atau serangkaian operasi. 3, implikasi pendidikan. MA ini menantang sistem pendidikan tradisional yang seragam dan juga mendorong pendekatan pembelajaran yang variatif dan berpusat pada kekuatan siswa. Teori MA ini efektif dalam pendidikan sains karena 1, meningkatkan pemahaman konsep, 2, menyesuaikan strategi pengajaran dengan kecerdasan siswa, dan yang terakhir, meningkatkan retensi informasi dan keterampilan kognitif. Adapun keuntungan dari penerapan MA ini di kelas, yang pertama, menyesuaikan pengajaran dengan kecerdasan siswa. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan inklusif. 3, menggali potensi tersembunyi siswa. Dan terakhir, dapat diterapkan dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Kritik utama terhadap MA ini: 1, kurangnya penjelasan terhadap integrasi antar kecerdasan. 2, sulitnya implementasi praktis di kelas dengan banyak siswa. Dan terakhir, beberapa ahli menganggap MA ini sebagai gaya kognitif, bukan kecerdasan sejati. Selanjutnya, strategi menafsirkan skor tes kecerdasan dan teori kecerdasan. Yang pertama, tes psikologi sebagai alat. SIQ hanyalah alat yang efektif bila digunakan dengan pengetahuan, keterampilan, dan integritas. 2, praktik yang disarankan. Yang pertama, hindari generalisasi atau label negatif dari skor IQ. Selanjutnya, jangan menjadikan IQ sebagai satu-satunya penentu kecerdasan atau potensi siswa. 3, tes kecerdasan kelompok versus individu. Tes kelompok lebih ekonomis tapi kurang akurat dibanding tes individu. Selanjutnya, pada gambar di samping, Gardner di sini bekerja dengan seorang anak kecil, yang mana beliau mengembangkan pandangan bahwa kecerdasan datang dalam 8 jenis, yaitu linguistik, logis matematik, spasial, kinestetik jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalistik. Apakah anak memiliki satu kecerdasan atau banyak kecerdasan? Jawabannya tidak. Anak tidak memiliki satu kecerdasan tunggal, namun memiliki banyak kecerdasan atau kecerdasan majemuk. Karena menurut Gardner menyatakan bahwa setiap orang memiliki beberapa jenis kecerdasan yang berbeda. Anak dapat memiliki kecerdasan yang lebih kuat di satu bidang daripada yang lain, tetapi mereka tidak terbatas pada satu kecerdasan saja. Selanjutnya, 3 teori kecerdasan menurut Sternberg. Yang pertama, analitis, kemampuan berpikir logis, mengevaluasi, dan menganalisis. Yang kedua, kreatif, kemampuan mencipta, berimajinasi, menemukan ide baru. 3, praktis, kemampuan menyelesaikan masalah kehidupan nyata atau kecerdasan jalanan. Selanjutnya, teknologi seperti komputer, perangkat lunak, edukatif, dan media digital dapat menunjang semua jenis kecerdasan. Penerapan MI dalam pengajaran berbasis usia. Yang pertama, anak usia dini. Yang kedua, sekolah dasar. Yang ketiga, sekolah menengah. Yang keempat, sekolah menengah atas. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, penafsiran skor tes kecerdasan anak harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya bergantung pada angka IQ saja. Teori kecerdasan seperti milik Gardner menunjukkan bahwa anak tidak hanya memiliki kecerdasan tunggal, melainkan terdiri dari berbagai jenis kecerdasan. Oleh karena itu, penting mempertimbangkan aspek lain untuk memahami potensi anak secara utuh. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.